اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dan lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar dan lebih maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Karena apa saja yang telah kita peroleh, yang kita miliki dan kita nikmatin, itu semua tidak lepas dan tidak luput dari pemberian Allah, dari nikmat Allah. Karena kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang telah kalian peroleh, kalian miliki dan kalian nikmatin, itu semua adalah pemberian Allah, nikmat Allah. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah, kita memperbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jadi Rasulullah memberitahu kepada kita bahwasanya surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Kalau ditanya siapa yang tidak pengen masuk surga, pasti semuanya pengen, mulai dari anak-anak, orang dewasa, apalagi orang tua, mulai dari yang rajin ibadah sampai yang malas ibadah, bahkan yang setiap hari berbuat dosa. Kalau ditanya pengen masuk surga, pertanyaannya kira-kira surga pengen nggak kepada kita? Pengen banyak salah, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang malas untuk beribadah. Tetapi tenang, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita melalui sabda beliau tadi. Kata Rasulullah, "Al-jannatu mushtaqatun ila ta'ati nafar." Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Jadi di sini surga yang memang mencari 4 golongan manusia agar mereka masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah, "Qara'ul Qur'an wa hafizul lisan wa mutbi'il ji'an wa sha'im fi syahr Ramadan." Yang pertama adalah qara'ul Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang mana maksud dan tujuannya adalah agar Al-Qur'an menjadi pedoman, agar Al-Quran menjadi petunjuk untuk umat manusia agar selamat dunia dan akhirat, hudan linnas. Tetapi bukan itu saja, Al-Quran merupakan ladang amal, ladang pahala bagi mereka-mereka yang mau membacanya. Karena kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu 'asyru amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, yang mana nilai satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Coba kita bayangkan, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, yang mana jumlah keseluruhan huruf kurang lebih 1.027.000 huruf. Jadi kalau kita membaca satu hari 1 juz, berarti kita telah membaca 34.000 huruf dan dikali dengan 10 kebaikan. Artinya yang kita dapatkan adalah 340.000 kebaikan atau pahala. Ingat, ini pahala, bukan uang. Karena orang zaman sekarang kalau diceritakan tentang fadilah amal, keutamaan beramal, tentang akhirat, kurang tertarik. Padahal nanti di akhirat orang-orang akan begitu penting, merasa penting, begitu gunanya nilai satu kebaikan, nilai amal satu kebaikan. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran ketika orang-orang telah melihat begitu dahsyatnya siksa neraka, begitu dahsyatnya nikmat surga, mereka berkata, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun."
Ketika orang-orang telah melihat, telah mendengar begitu dahsyatnya nikmat surga, begitu dahsyatnya siksa neraka, maka mereka berkata, "Farji'na na'mal shalihan." Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin mengamalkan satu amal kebaikan saja. Jadi begitu bergunanya nilai satu kebaikan, karena nilai satu kebaikan saja bisa mengurangi siksa mereka di neraka, bisa membuat naik derajat mereka di surga, dan bisa menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Jadi jangan kita sepelekan, walaupun hanya menyebutkan subhanallah, itu nanti di akhirat begitu dahsyatnya nilai pahalanya. Jadi kalau kita tidak bisa membaca satu hadis satu juz, kita baca satu hadis satu lembar. Walaupun tidak bisa, minimal satu surat pendek. Karena orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang dirindukan surga adalah mereka yang bisa menjaga lisan mereka, menjaga lidah mereka dari menyakiti hati orang lain. Sehingga Rasulullah memperingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga lisan, menjaga lidah. Kata Rasulullah, ada dua anggota tubuh manusia yang kebanyakan manusia tergelincir ke dalam neraka. Yang pertama adalah kemaluan, yang kedua adalah lidah. Sehingga ada pepatah mengatakan lidah itu lebih tajam daripada pedang. Karena seseorang bila terkena sayatan pedang, terluka kena pedang, suatu saat lukanya pasti akan sembuh. Tetapi beda dengan orang yang terluka karena perkataan yang keluar dari lidah seseorang, maka luka itu sulit untuk disembuhkan. Maka penting kita untuk menjaga lidah kita. Termasuk sekarang ini dikiaskan, kita perlu menjaga jari jempol kita. Jangan asal tulis, jangan asal ketik, karena itu termasuk, kalau kita salah ketik, termasuk tidak menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberi makan kepada orang yang tidak mampu, fakir miskin, anak yatim piatu, termasuk juga orang-orang yang berbuka puasa. Karena kita perlu membersihkan harta kita. Karena harta kita ini terdiri dari dua, ada yang bersih, ada yang kotor. Kalau yang bersih memang itu milik hak kita, tetapi yang kotor itu masih bercampur antara milik kita sama milik orang lain yang membutuhkan, yaitu orang fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang yang tidak mampu, yang perlu kita keluarkan, yang perlu kita bersihkan. Karena kalau kita tidak bersihkan, tidak keluar, kita keluarkan, suatu waktu Allah yang akan memaksa kita mengeluarkan harta kita tadi, entah dengan cara yang kita sukai atau dengan cara yang tidak kita sukai. Misal sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga menyebabkan hartanya habis, terkuras, musibah yang menghabiskan harta bendanya, atau kebangkrutan pada usahanya, itu salah satu Allah mencabut daripada atau membersihkan daripada hartanya. Maka sebelum itu terjadi, kita perbanyak sedekah dan bayar zakat. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan surga adalah shaim fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ibadah puasa merupakan ibadah yang hubungan langsung dengan Allah. Karena ibadah puasa itu melatih seseorang itu melatih sifat ihsan, melatih sifat takwa, merasa diawasi Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah. Karena bisa saja orang yang berpuasa kalau tidak dilandasi iman, tidak dilandasi dengan mencari ridha Allah, dia mengaku puasa, tetapi di belakang dia makan, minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Tetapi jika orang yang berpuasa karena iman, karena mengharapkan ridha Allah, walaupun dalam keadaan sendirian, dia tidak makan, dia tidak minum, dia jaga puasanya agar tidak batal, semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, untuk balasan puasa itu sendiri, wa ana ajzi, aku yang akan memberikan balasan ganjaran pahala puasa. Itulah keistimewaan puasa. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah mu'alim as-sabirin ya aziz nasrihi wa muyassir syakirin ya hamil syukri wa muwafiqil muhtarin bil qiyam bi amri ahmadu ala ma an'am wa asana li amrihi bima hakam wa arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.